Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pudin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk mengelola testimoni ya. Jadi, video-video saya sebelumnya saya sudah membahas dari atas. Jadi, untuk mengubah informasi-informasi yang ada di atas ini sudah saya buatkan videonya sebelumnya, silahkan dicek lagi. Dan sekarang kita sudah tiba di bagian testimoni, di mana bagian tersebut berada di bawah berita terbaru atau post ya. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang post dan page ya, jadi silahkan disimak. Yang selanjutnya adalah testimoni. Nah, pada bagian testimoni kita akan mengelola bagaimana cara menambah testimoni atau mungkin mengganti testimoni yang sudah ada, mengganti teks yang testimoni ini, dan juga mengganti teks testimoni yang ini. Oke, baik. Untuk langkah pertama, silahkan kita login ke dalam aplikasi yang ke dalam website kita. Jadi silahkan gunakan, uh, silahkan masukkan username dan password yang sudah diberikan. Oke, langsung klik login. Oke, setelah kita masuk ke dalam sini, sekaligus kita akan lihat bagaimana preview dari si phone page. Caranya kita arahkan mouse ke sini. Pada visit site kita klik kanan, kita pilih buka link di tab baru. Jadi ini adalah halaman depan atau halaman front page yang nanti akan kita ubah. Dan ini adalah halaman dashboard atau dapurnya untuk pengelolaan kontennya. Oke, untuk mengelola testimoni, yang pertama kita bisa melihat dulu semua postingan testimoni dengan cara masuk ke post, ke menu post. Kita klik menu post, terus kita lihat di sini ada all kategori, kita ganti dengan testimoni ya. Dan di sini kita klik filter ya. Di sini kita klik filter. Oke, nah ada 3 postingan testimoni yang sudah ada, yang sudah tersedia ya. Jadi bisa diedit ataupun bisa ditambah. Tapi untuk tahap yang pertama kita akan menambah terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menambah, ada baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu gambar yang akan digunakan untuk testimoni ini. Nah, contohnya di sini adalah contoh gambar Intan Erlita ataupun gambar Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala ataupun Haji Ganjar Pranowo. Nah, ini lebih baik kita siapkan terlebih dahulu. Untuk cara pembuatannya, gunakan saja aplikasi Photoshop. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Photoshop. Yang pertama kita buat canvas dulu. Kita klik file, kita new, ukurannya wide sama height-nya 1:1 atau alias ukuran height dan wide-nya sama ya, 512 pixel. Resolutionnya boleh 300 ataupun 72 ya, biasanya boleh, silahkan sesuaikan saja. Warna RGB saja 8 bit. Langsung kita klik OK. Nah, setelah ada kotak seperti ini dengan resolusi 1:1, kita buat satu buah bulatan ya. Nah, kita klik yang ada di bagian kiri ini. Kalau misalkan belum bentuknya bulat, kita boleh klik panahnya ya. Nah, kita klik biasanya, oh iya, kita klik yang bagian ini. Kalau kita klik panah, biasanya akan muncul yang lain juga ya, tapi ini sudah saya set ke bulat ya, jadi tinggal klik saja, lalu kita arahkan ke tengah, kita tarik sambil menekan tombol shift ya, agar
bulatnya tidak lonjong ya, agar bulatnya benar-benar bulat ya. Oke, kita praktekkan. Nah, kita lihat, kita paskan. Kalau misalkan agak kurang, sambil tekan juga spasi ya, untuk memindahkan ke atas ke bawah. So, kita paskan saja sebulatan ini. Kalau kurang atas dikit, kita pakai tombol spasi. Nah, tarik. Nah, sudah nyampe ujung ke ujung. Seperti ini, lepas ya. Oke. Kita sudah mempunyai elips 1, kita sudah mempunyai backgroundnya akan kita hilangkan. Ini akan menjadi gambar yang transparan ya, PNG ya. Di sini ada gambar mata pada background, kita hilangkan gambar matanya. Nah, nanti akan tersisa gambar bulat seperti ini tuh. Lalu kita akan memasukkan gambar pada gambar bulat ini. Jadi caranya kita lihat, kita cari gambar yang ada di dalam folder ya. Nah, di sini sudah saya siapkan gambarnya. Kita kecilkan dulu dan kita drag and drop ke dalam sini ya. Oh, jangan yang inilah, yang ini PDN2. Kita ambil, kita masukkan. Nah, tek. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi kita tinggal klik enter. Oke. Setelah kita klik enter, silahkan perhatikan mouse saya. Simpan di antara gambar yang tadi kita tambahkan dan di antara elips yang ini, yang tadi sudah kita buat yang bulat ya. Oke, simpan di antara dua ini. Lalu kita tekan ALT ya, sampai gambarnya ada bentuk panah seperti itu ya. Jadi tekan ALT dan arahkan mouse-nya di antara dua gambar ini sampai ada gambar panah ke bawah, lalu kita tekan, lalu kita klik kiri. Nah, sampai gambarnya masuk ke dalam bulat yang tadi sudah kita tentukan. Oke, untuk memastikan posisinya di tengah ya, kita yang elip ini kita tandain, kita Ctrl A ya. Jangan lupa harus ada di bagian ini, klik ini. Nah, nanti akan keluar ini, ada rata tengah, rata kiri kanan, dan rata atas vertical center dan horizontal center ya. Kita klik saja, kita klik lagi, klik. Nah, itu udah, berarti ini posisinya sudah di tengah-tengah. Untuk menghilangkan garis-garis di samping ini, klik Ctrl D. Nah, oke. Lalu kita simpan, kita pilih ke file, kita pilih save as aja. Nah, kita pilih di sini testimoni, kita pilih formatnya PNG ya. Formatnya PNG. Nah, PNG ini pada bagian format kita pilih PNG. Nah, misalkan sebelumnya saya sudah membuat misalkan satu ini biar tidak tertimpah ya yang pertama. Oke. Misalkan seperti ini, testi ya, seperti itu. Jangan lupa untuk mengklik save yang ada di sini. Klik save saja. Oke. Jika ada seperti ini, kita klik oke. Nah, tunggu sampai save-nya selesai. Sudah itu, gambar harusnya sudah ada di bagian sini. Nah, tadi kita ngasih namanya testi 101, kita boleh lihat. Nah, gambarnya nanti seperti ini ya. Nah, testi 101 sama ya, sebelumnya saya sudah membuat. Oke. Lanjut ke halaman blog kita. Nah, di sini di halaman dashboard, untuk menambah testimoni kita klik add new ya. Kita klik add new. Oke. Sampai keluar halaman seperti ini. Oke, kita klik add new. Yang pertama kita add title di sini, kita namanya, misalkan nama saya Pudin. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kita memberikan testimoninya, misalkan sekolah yang sangat
ramah dan baik, maju terus, pendidikan Indonesia. Seperti itu. Oke, setelah itu kita titik di sini. Oke, misalkan ini testimoninya. Di sini di bawah jangan lupa pada menu kategori kita pilih testimoni ya. Oke. Dan untuk gambar yang tadi sudah kita siapkan, kita masukkan di sini. Kita masukkan di picture image ya. Jadi gambarnya kita set picture image, kita klik. Nah, anggap saja kita akan mengupload yang gambar baru ya. Kita pilih upload file, kita pilih select file. Nah, tadi yang testi ini kita klik. Kita jangan lupa kita klik open yang ada di sini. Nah, kita klik open. Nah, setelah terbuka, silahkan klik juga set picture image ya. Klik. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ya, belakangnya transparan karena kita menggunakan PNG. Dan juga kita set transparan ya. Setelah itu kita klik publish ya. Jangan lupa testimoni harus dipilih ya. Klik publish. Oke. Sesudah seperti ini kita akan cek yang kita tambahkan ada atau tidak ada ya. Kita ke depan, kita refresh saja halaman ini. Kita kepada bagian testimoni. Nah, pada bagian testimoni sudah muncul. Itu. Tapi untuk misalkan kok yang ini agak atas, yang ini agak bawah, itu tergantung teksnya ya. Tergantung teksnya. Kalau misalkan panjang, pendek, yaitu memang seperti ini. Mau gimana lagi, karena namanya testimoni kan ada yang ngasih panjang, ada yang ngasih pendek ya. Lebih enak sih disesuaikan, mungkin ada kalimat-kalimat ditambah jika kurang, ada yang dikurangi jika terlalu banyak gitu kan ya, biar selaras ya. Misalkan 3 baris ya 3 baris semuanya gitu kan. Seperti itu. Jadi itu untuk cara menambah testimoni. Yang selanjutnya adalah kita mau mengedit ya. Kita mau mengedit. Kalau untuk mengedit sama, kita masuk ke post. Nah, ini tadi yang sudah kita tambahkan. Tapi kita biar lebih mudah, kita tampilkan dengan kelompok dulu ya. Seperti yang sebelumnya. Pada all kategori kita pilih testimoni. Selanjutnya kita pilih filter. Nah, sudah ada 1, 2, 3, 4 yang tadi satu kita tambahkan. Kalau mau ngedit, silahkan klik edit di sini. Saya pribadi kalau mengedit biasanya caranya mouse arahkan ke tombol edit sini, ke teks edit ini. Saya klik kanan, lalu pilih buka link di tab baru. Nah, bahasanya menyesuaikan ya. Nah, biasanya akan ada satu tab baru yang muncul di sebelah kanan. Nah, misalkan mau saya edit nih Pak Ganjar ya, misalkan boleh teksnya diedit, boleh misalkan di sini saya kasih nama edited gitu ya. Biar ini kalau untuk kategorinya silahkan centang saja seperti biasa, nggak usah diganti. Nah, untuk gambarnya misalkan mau diganti, ya kita remove dulu. Kita remove. Lalu kita set lagi picture image. Misalkan untuk Pak Ganjar saya akan ganti dengan foto saya lagi yang ini. Oke. Kita set picture image, klik. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan lupa kita klik update yang ada di bagian atas ya. Klik update. Oke, setelah begini kita akan lihat perubahannya. Kita lihat di halaman depan ya. Nah, tadi gambar Pak Ganjar itu, nah yang ini harusnya diganti ya. Kita refresh ya. Nah, gambar Pak Ganjar sudah diganti ya. Nah, sudah diganti, gambar Pak Ganjar sudah diganti ya. Oke. Oke, begitu. Itu dia cara menambah dan juga cara mengedit. Kalau untuk cara menghapus, ya silahkan di sini. Pada halaman yang tadi testimoni sini kita klik trash ya, kita klik trash agar postingan ini masuk ke dalam tong sampah ya. Untuk cara menghapus seperti itu. Jika ingin menghapus banyak,
Silahkan tandain dulu, lalu di sini di atas pilih move to trace ya, lalu klik apply ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kita ingin menghapus banyak. Nah, yang saya bilang tadi, setelah kita bisa mengganti konten yang bawah ini, gimana kita mengganti tag testimoni ini dan juga apa kata mereka tentang hal seperti ini. Nah, untuk caranya, di sini kita masuk ke menu appearance, kita masuk ke menu widget ya. Jadi appearance, lalu kita arahkan ke menu widget, klik. Nah, akan kebuka seperti ini halaman. Langsung kita masuk ke homepage section area. Kita klik panah yang ini, klik. Nah, di bawah kita ada menu testimoni. Kita klik juga panahnya, klik. Nah, silahkan ganti teksnya dengan yang kalian inginkan. Di sini diminta set background. Biasanya kalau pengen dipakein background, ya pakein background gambar. Kalau misalkan enggak, ya tidak apa-apa gitu. Kalau saya biasanya tidak ya. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa, tapi pastikan gambarnya yang ringan ya, jangan terlalu besar resolusinya. Kategorinya udah testimoni, nggak usah diganti-ganti. Misalkan testimoni 1, misalkan ini saya hanya mencontohkan edit saja ya, agar bisa di save. Kalau sudah, kita klik save ya, save. Bahwa yang kita edit itu betul-betul halaman tersebut ya. Harusnya ada nama angka 1 ya. Kita refresh, kita klik muat ulang halaman ini. Nah, testimoni 1. Oke, dan begitu juga cara untuk mengubah apa kata mereka di sini. Kalau sudah, kita klik save. Jangan lupa kita klik save ya. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.